Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, di video gua kali ini adalah part guyonan kesehatan, dimana di part guyonan kesehatan ini untuk topik dari video gua akan gua ambil dari komentar kalian. Jadi mungkin dari kalian ada yang bertanya mengenai kesehatan ataupun mitos-mitos tentang kesehatan ataupun pengalaman-pengalaman pribadi, atau kalian mengalami hal suatu yang aneh, bisa langsung diisi di kolom komentar. Nanti gua akan bahas satu persatu. Ya, langsung saja guys, ini ada pertanyaan dari teman kita, yaitu dari Free and Random Fotografi. Kak, kenapa kalau berak kok pasti kencing, tapi kalau kencing nggak mesti berak? Nah, itu dikarenakan tekanan saat BAB ini lebih besar daripada saat kencing, sehingga menyebabkan melemahnya otot penahan kencing, sehingga jumlah air kencing yang ada di dalam kandung kemih akan keluar melalui saluran kencing. Kok gitu doang sih? Simpel amat ya? Ya, sebenarnya nggak sesimpel itu guys. Jadi di sini gua akan jelasin dari awal dan gua akan coba jelasin sedetail-detailnya. Mungkin supaya kalian paham, gua akan jelasin dari anatomi sistem kencing terlebih dahulu. Sebenarnya anatomi saluran kencing ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Anatomi saluran kencing yang berhubungan dengan topik kita kali ini adalah kandung kemih dan juga uretra. Pada kandung kemih ini memiliki otot yang disebut otot destrusor, dan ini merupakan otot polos yang kita tidak bisa mengaturnya dan bekerja secara otomatis. Pada uretra ini sama seperti anus ya guys, yaitu terdapat dua otot penahan, yaitu otot sphincter uretra yang internus dan juga externus, atau bagian dalam dan juga bagian luar. Dua otot ini beda ya guys, yang internus adalah otot polos, sedangkan yang externus adalah otot rangka atau otot skelet. Jadi kalau kalian ngempet kencing, itu yang bekerja adalah otot penahan yang luar atau yang externus, karena bisa dikendalikan oleh kita sendiri. Kenapa sih bisa begitu? Nanti akan gua jelasin saat gua jelasin tentang saraf. Jadi ada 3 faktor guys yang bikin saat kita BAB pasti kencing. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah otot, yang ketiga adalah saraf. Yang pertama adalah tekanan, yaitu karena tekanan saat kita BAB ini lebih besar daripada saat kita kencing, yang menyebabkan melemahnya otot penahan kencing. Kok bisa lebih besar ya tekanannya? Yang kedua adalah otot, dimana saat kita BAB ini butuh lebih besar tekanan. Karena apa? Karena secara anatomis otot penahan pada anus ini ukurannya lebih besar daripada otot penahan kencing, sehingga untuk mendorong feses keluar dari anus ini butuh tekanan yang lebih besar lagi daripada saat kencing. Apa sih hubungan keduanya? Padahal tempatnya beda loh. Yang ketiga adalah saraf guys. Jadi saraf ini faktor yang terpenting. Karena apa? Karena otot-otot tersebut cara kerjanya ini dipengaruhi oleh saraf. Jadi pengaruhnya seperti apa sih saat kita buang air besar? Ya, sebelumnya gua akan menjelaskan pada kalian terlebih dahulu mengenai saraf. Jadi sebenarnya saraf di dalam tubuh ini ada 2, yaitu ada saraf sensorik sama motorik. Motorik ini fungsinya untuk kontraksi dan relaksasi atau menguatkan dan melemahkan. Nah, untuk yang motorik ini dibagi menjadi 2, ada yang somatik, ada yang otonomik atau otomatis. Jadi yang somatik ini biasanya saraf yang mempengaruhi otot-otot skelet atau otot-otot rangka. Seperti apa? Yaitu otot luar, seperti mengangkat tangan, bergerak. Ini semua ini otot-otot rangka, dan ini dipengaruhi oleh saraf somatik. Nah, kalau yang otonomik ini biasanya organ-organ dalam seperti otot polos, otot jantung, kelenjar, itu semuanya itu dipengaruhi oleh saraf otonomik. Jadi kita tidak bisa mengatur ya. Jadi ini bekerja dengan sendirinya atau yang disebut involunter. Jadi dia nggak bisa diatur. Jadi seumpama contoh jantung, kita nggak bisa menyuruh jantung untuk berhenti. Jadi tetap kerja terus, tetap nanti bisa kerjanya meningkat, bisa menurun. Ini tergantung dari pengaruh saraf tersebut. Nah, seperti itu guys. Jadi untuk otonomik ini ada 2, dibagi jadi saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi pada saat kita BAB ini akibat tekanan yang meningkat, ini dapat mengaktifkan saraf parasimpatis.
dimana efeknya pada anus ini dapat menyebabkan otot penahan di anus ini terjadi relaksasi otot sehingga feses akan mudah dikeluarkan. Tapi pada kandung kemih dan juga otot penahan kencing ini, pada otot penahan kencing dapat terjadi relaksasi juga. Jadi pada setiap otot penahan maupun anus ataupun pada saluran uretra atau penahan kencing itu dapat terjadi relaksasi. Sedangkan pada otot di atas pada otot kandung kemih dapat terjadi yang namanya kontraksi sehingga kandung kemihnya akan mengempis dan menyebabkan otot penahan pada kencing ini terjadi relaksasi otot sehingga air kencing ini dapat dikeluarkan dengan mudah. Itu kenapa saat kita buang air besar akan terjadi kencing. Nah itu guys jawaban gua mengenai mengapa saat kita BAB mesti kencing. Dan gua gak akan cuma menjawab itu, dan pastinya gua akan sangkut pautkan dengan suatu kelainan atau gangguan-gangguan pada kesehatan kita. Ya kalian pernah lihat gak sih ada orang tua kemudian tiba-tiba ngompol, atau pada pasien yang setelah stroke dia tiba-tiba nggak kuatan dalam menahan kencing. Mungkin ada paman atau siapa dari kalian yang mengalami yang seperti itu. Ya, itu merupakan kondisi inkontinensia urin, yaitu kondisi di mana seseorang tidak kuat menahan kencing. Jadi ada 4 macam inkontinensia. Yang pertama adalah stress inkontinensia, yang kedua adalah urge inkontinensia, yang ketiga adalah overflow inkontinensia, yang keempat adalah inkontinensia total. Tapi keadaan ini normal guys. Jadi keadaan kencing saat BAB ini normal sekali karena memang tekanannya yang tinggi. Beda dengan keadaan atau yang biasanya disebut inkontinensia urin, dimana ini memang orang itu tidak kuatan dalam menahan kencing. Seperti apa? Yaitu seperti tertawa tiba-tiba kencing, kemudian juga batuk tiba-tiba kencing. Bahkan nah untuk macam-macam inkontinensia ini ada 4. Yang pertama ada stress, yang kedua ada urge, yang ketiga ada overflow, dan juga total. Inkontinensia total ini biasanya pada orang yang mengalami cedera tulang belakang, ini biasanya mengalami inkontinensia total. Kemudian untuk yang overflow itu biasanya mungkin pembesaran prostat sehingga pada saat kencing ini tidak bisa maksimal karena tidak bisa dikeluarkan semua, pasti ada yang di dalam. Kemudian kalau bisa juga pada pasien stroke ini inkontinensia urge, jadi tidak kuat menahan, jadi dia itu tidak kuat menahan lama. Jadi kalau sudah lama sudah ngompol langsung. Ya itu saja guys video dari gua. Apabila ada salah kata gua minta maaf. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Salam waras, bye bye.